semua, apa kabar? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba deh kamu gerakan tanganmu ke kiri dan ke kanan. Gampang bukan? Ternyata, hal ini tidak segampang yang kita lakukan. Karena apa? Karena kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama dari berbagai organ yang masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Pada KD 3.1, kita akan membahas menganalisis gerak pada makhluk hidup serta gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Ketiga organ ini akan selalu bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Dalam sistem gerak pada manusia, tulang akan bekerja sama dengan tulang rawan, ligamen, serta jaringan ikat lainnya untuk merekatkan satu tulang dengan tulang lainnya. Sementara itu, untuk mendukung berat yang dipikul oleh tubuh, tulang akan bekerja sama dengan otot. Tulang dan otot juga akan membantu tubuh untuk dapat bergerak dengan baik. Tanpa adanya tulang, rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk menempel, agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Nah, dalam pertemuan kali ini yang kita bahas tentang rangka. Kalian pasti sudah tahu, rangka itu yang mana? Coba deh pegang tubuh kalian. Yang paling keras itu adalah rangka, yang kita kenal dalam kehidupan sehari, yaitu tulang. Nah, rangka ini pada dasarnya dibedakan atas 3 kelompok besar. Mari kita bahas. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari 1. Endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh, ya, seperti yang kita punya ini. 2. Exoskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contoh, rangka pada vertebrata seperti arthropoda dan moluska. Ayo, siapa yang masih ingat kelompok hewan arthropoda? Betul, yaitu seperti udang-udangan dan serangga. Kemudian, moluska apa? Ya, moluska itu kelompok, salah satunya adalah cumi-cumi. Coba lihat deh gambar di samping. Kira-kira bisa nggak kamu bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini? Ini dia fungsi rangka. 1. Sebagai alat gerak pasif. 2. Penopang atau penegak tubuh. 3. Pemberi bentuk pada tubuh. 4. Pelindung bagian tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum tulang, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tempat pembuatan sel-sel darah. Jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang terdiri atas 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Apa sih bedanya? Tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit kapur, sehingga bersifat lentur dan liat, dan tidak memiliki saluran Havers. Tulang pada bayi, zat cuping hidung, daun telinga, dan persendian merupakan contoh dari tulang rawan. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, atau di dalamnya terkandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat. Memiliki saluran Havers yang berisi pembuluh darah
dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Terdapat pada hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Proses osifikasi. Proses osifikasi ini merupakan proses pembentukan tulang. Penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblas. Bagian yang paling banyak mengandung osteoblas adalah epifisis dan diafisis. Osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang atau reabsorpsi tulang, sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tulang. Pembuluh darah akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Pada pertumbuhan diameter atau lebar tulang, tulang di daerah rongga sumsum dihancurkan oleh osteoklas sehingga rongga sumsum membesar. Pada saat yang bersamaan, osteoblas di periosteum membentuk lapisan-lapisan tulang baru di daerah permukaan. Pada gambar berikut terlihat proses pembentukan tulang atau osifikasi. Nah, dari sini kamu dapat melihat ada 3 tahapan, bahwa dari tulang rawan yang lambat laun mengeras menjadi tulang sejati. Lalu tulang rawan tersebut akan muncul rongga tempat terbentuknya sumsum kuning tulang. Lalu pada tahapan ketiga terlihat bahwa tulang keras sudah terbentuk dan tulang rawan yang tumbuh dan serta tulang keras yang tumbuh. Hal inilah yang menyebabkan tulang kita menjadi lebih panjang. Ayo, siapa yang tumbuhnya ke atas? Bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua tulang pipi, yang ketiga tulang pendek, yang keempat tulang taberanturan. Tulang pipa dapat kamu temui pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, dan lain-lain. Kemudian untuk tulang pipi itu terdapat pada tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, dan lain-lain. Kemudian untuk tulang pendek itu terdapat pada ruas tulang belakang dan tulang tempurung lututmu. Dan serta tulang taberaturan itu terdapat pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Berikut ini adalah contoh gambar dari bentuk tulang. Di sini ada tulang pipi, tulang pendek, tulang pipa, serta tulang taberaturan. Sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis tulang. Nah, tulang-tulang tersebut akan berkelompokkan dalam suatu rangka. Rangka tubuh kita terdiri atas 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota badan. Tulang tengkorak, salah satu contohnya adalah tulang ubun-ubun dan tulang dahi. Untuk tulang badan, salah satu contohnya adalah tulang rusuk dan tulang dada. Serta tulang anggota badan, contohnya adalah tulang-tulang tangan serta kaki. Pada gambar berikut merupakan tulang pembentuk tengkorak. Tengkorak kita terdiri atas beberapa tulang. Di antaranya, jika kamu perhatikan pada gambar A, pada bagian depan terlihat tulang dahi, tulang pelipis, tulang rahang atas, serta tulang rahang bawah. Jika kita lihat dari samping, maka tulang tengkorak akan terlihat tulang baji, tulang hidung, tulang air mata, serta tulang ubun-ubun. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini merupakan gambar tulang badan. Nah, tulang badan kita tersusun atas 5 kelompok besar, yaitu tulang ruas belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, serta gelang panggul. Yang mana aja sih? Ruas tulang belakang terdiri atas 33 ruas. Kemudian 1 tulang dada.
Dari tulang dada ini nanti akan keluar tulang rusuk sebanyak 12 ruas. Kemudian tulang gelang bahu yang terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Dan terakhir tulang gelang panggul yang terdiri atas tulang ekor, tulang kemaluan, serta tulang duduk. Berikut ini merupakan gambar tulang badan. Ternyata tulang badan kita tersusun atas banyak tulang dan juga dikelompokkan atas 5 kelompok besar. Yang pertama yaitu tulang ruas tulang belakang, yang kedua tulang dada, yang ketiga tulang rusuk, yang keempat tulang gelang bahu, dan yang kelima adalah tulang gelang panggul. Ruas tulang belakang kita terdiri atas 33 ruas. Tulang dada ada 1 ruas dan ke tempat keluarnya tulang rusuk sebanyak 12 ruas. Kemudian tulang panggul terdiri atas 3 tulang, yaitu tulang kemaluan, tulang duduk, dan tulang ekor. Untuk tulang gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Tulang anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Anggota gerak atas berhubungan dengan gelang bahu. Pada gambar kamu dapat melihat bahwa bagian D dan E itu merupakan gelang bahu, serta bagian A, B, C, F, G, H merupakan bagian dari anggota gerak atas. Gambar berikut merupakan gambar tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas atau yang biasa kita sebut dengan tangan itu terhubung dengan gelang bahu. Gelang bahu pada gambar ditunjukkan oleh huruf D dan E. Huruf D itu merupakan tulang selangka serta huruf E adalah tulang belikat. Tulang lengan anggota gerak atas terdiri atas bagian A, yaitu lengan atas, B dan C itu adalah lengan bawah yang terdiri atas tulang pengumpil dan tulang hasta. F adalah pergelangan tangan, G telapak tangan, H jari-jari tangan. Tulang lengan atas merupakan tulang yang paling panjang dan paling besar. Bagian B dan C adalah tulang pengumpil dan hasta terdiri atas 2 buah. F tulang telapak tangan terdiri atas 2 kali 5, pergelangan tangan 2 kali 8, serta ruas jari tangan 2 kali 14. Gambar berikut merupakan gambar penyusun tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah atau kaki berhubungan dengan tulang gelang panggul. Anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha yang berjumlah 2 buah, tulang tempurung lutut berjumlah 2 buah, tulang kering berjumlah 2 buah, dan tulang belak betis berjumlah 2 buah. Tulang pergelangan kaki berjumlah 2 kali 7, tulang telapak kaki berjumlah 2 kali 5, serta tuas ruas-ruas jari kaki berjumlah 2 kali 14. Tahukah kamu bahwa tulang pahamu merupakan tulang yang paling panjang dan paling berat di antara tulang tubuh lainnya? Berikut ini merupakan tugas mandiri yang bisa kamu kerjakan pada buku latihanmu. Ada 3 buah soal yang bisa kamu kerjakan. Yang pertama, jelaskan perbedaan endoskeleton dengan eksoskeleton. Yang kedua, tuliskan fungsi rangka pada manusia. Yang ketiga, tuliskan keterangan dari gambar di bawah ini. Selamat mengerjakan.